Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang hukum penerjemahan nas keagamaan. Pendahuluan, bahasa adalah alat utama komunikasi, termasuk dalam penyampaian ajaran agama. Teks keagamaan awalnya ditulis dalam bahasa sesuai konteks wilayahnya, seperti Al-Quran dalam bahasa Arab. Karena perbedaan bahasa menerjemahkan menjadi penting agar ajaran dapat difahami secara luas. Namun, menerjemahan teks keagamaan, khususnya nas, memiliki tantangan karena menyangkut makna sakral dan hukum syariat. Oleh sebab itu, penerjemahan harus mengikuti prinsip dan kaidah tertentu agar makna tetap terjaga dan tidak menimbul kesalahpahaman. Nah, setelah itu ada rumusan masalah. Masalah ada 3. Pertama, apa yang dimaksud dengan nas keagamaan dan bagaimana hukum penerjemahan nas keagamaan menurut para ulama, dan apa saja prinsip dan kaidah yang harus diperhatikan dalam menerjemahkan nas keagamaan. Itu manjat Baik, final, Cok. baik, seterusnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, untuk poin selanjutnya itu pembahasan dan pengertian nas keagamaan. Secara etimologi, kata nas berasal dari bahasa Arab yang berarti teks, kutipan, atau pernyataan yang jelas. Dalam terminologi syariat, nas adalah teks yang bersumber dari Al-Quran atau hadis yang memiliki makna jelas, tegas, dan pasti, serta menjadi dasar hukum dalam Islam. Teks-teks keagamaan ini memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi sumber hukum, pedoman hidup, dan petunjuk bagi umat manusia. Karena itu, nas keagamaan tidak boleh ditafsirkan atau diterjemahkan secara sembarangan tanpa kaidah yang benar. Poin yang kedua, itu hukum penerjemahan nas keagamaan. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum penerjemahan nas keagamaan, terutama Al-Quran. Sebagian ulama salaf melarang penerjemahan secara mutlak karena dikhawatirkan akan merusak kemurnian makna Al-Quran, terutama jika dilakukan oleh orang yang tidak memahami secara mendalam bahasa Arab dan konteksnya. Mereka khawatir penerjemahan akan menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami ajaran agama yang bersifat sakral. Namun, mayoritas ulama kontemporer membolehkan penerjemahan nas keagamaan dengan syarat-syarat tertentu. Penerjemah harus memiliki keahlian dalam bahasa sumber, yakni bahasa Arab, dan bahasa sasaran, memahami ilmu tafsir dan usul fiqh, serta mengetahui konteks historis dan budaya di balik teks keagamaan. Penerjemahan tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan kedudukan nas asli, melainkan hanya sebagai alat bantu untuk memahami maknanya. Oleh karena itu, penerjemahan sebaiknya selalu disertai dengan teks aslinya agar pembaca tetap bisa merujuk langsung dan menghindari potensi kesalahan tafsir. Dalam konteks fikih Islam, penerjemahan nas keagamaan diperbolehkan untuk keperluan dakwah, pendidikan, dan penjelasan isi ajaran agama kepada umat yang tidak memahami bahasa Arab. Namun penerjemahan tidak boleh digunakan dalam pelaksanaan ibadah seperti membaca Al-Fatihah dalam sholat, karena ibadah memerlukan penggunaan lafaz asli dari teks wakil. Selanjutnya akan dibahas oleh Buklis. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan prinsip dan kaidah penerjemahan. Dalam penerjemahan nas keagamaan terdapat beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, penerjemah harus menjaga kesesuaian makna tanpa menambah atau mengurangi isi asli. Yang kedua, konteks sejarah, budaya, dan maksud syariat harus diperhatikan agar makna tetap tepat. Yang ketiga, hindari penggunaan kata-kata yang ambigu agar tidak menimbulkan tafsir ganda. Yang keempat, penerjemahan sebaiknya disertai dengan penjelasan tambahan seperti tafsir atau catatan kaki untuk menjelaskan makna yang tidak tertangkap secara langsung dari penerjemahan. Berikutnya penutup.
Kesimpulannya, penerjemahan nas keagamaan merupakan kegiatan penting untuk menyebarkan ajaran agama kepada umat berbahasa non-Arab. Namun kegiatan ini harus dilakukan dengan hati-hati, mengikuti kaidah-kaidah syariat dan memperhatikan konteks teks. Para ulama memperbolehkan penerjemahan nas dengan syarat-syarat tertentu, serta tetap menjaga agar makna dan hukum yang terkandung di dalamnya tidak berubah. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.